berdoa secara istimewa bagi mereka. Tidak hanya berdoa, tetapi perlu disertai dengan puasa dan mati raya. Kita doakan sedemikian agar mereka memiliki kekuatan di hadapan Bapa. Yang kedua, martabat mereka sungguh tinggi. Suster Faustina berkata, "Oh, betapa tingginya martabat imam, tetapi sekaligus betapa berat tanggung jawabnya. Banyak sudah diberikan kepadamu, hai para imam, tetapi banyak juga yang akan dituntut darimu." Yang ketiga, Tuhan Yesus melindungi dan bersatu erat dengan mereka. Bahkan Ia berbagi kekuasaan dengan para imam. Apakah hidup semua imam dan religius seperti dikehendaki Tuhan? Tuhan Yesus mulai mengeluh tentang jiwa-jiwa para religius dan para imam, tentang kurangnya cinta dalam jiwa-jiwa terpilih. Jiwa-jiwa itu tanpa cinta dan kesalehan, penuh egoisme dan cinta diri, penuh dengan kesombongan dan kecongkakan, penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan, suam-suam. Hatiku tidak tahan menanggung semua ini. Sekarang ini para imam dan religius lebih asik dengan HP-nya daripada membaca buku bermutu. Mereka lebih menekuni hobinya daripada menyiapkan khotbah. Tidak banyak imam yang mampu menjadi bapa rohani, pemberi retret, dan bapa pengakuan yang berkualitas. Mereka menempatkan diri sebagai pejabat gereja, bukan sebagai pelayan umat. Karena tugas-tugas dan kelemahan, maka sudah seperlunya kita berdoa bagi mereka, supaya mereka benar-benar menjadi imam atau religius seperti dikehendaki Tuhan, memberi kesaksian tentang kerahiman Tuhan kepada semua orang, khususnya orang-orang yang berdosa. Alangkah indah dan mulianya jika seorang imam memiliki dan menghayati kerahiman ilahi, dengan harapan kerahiman Tuhan menjadi way of life. Artinya seluruh kata, tindakan, dan hidupnya merupakan cerminan Allah yang Maha Rahim dan membaginya kepada seluruh umat yang dilayaninya. Angkatlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan rawahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang peduli, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang peduli, 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 demi sengsara Yesus yang peduli. Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Kita lanjutkan dengan pujian kepada kerahiman ilahi. Umat menjawab dengan andalan. Kerahiman ilahi yang mengalir dari rahim Bapa. Kerahiman ilahi, sifat Allah yang tertinggi. Kerahiman ilahi, misteri yang tak terselami.
air yang mengalir dari misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Kerahiman ilahi yang tak terselami oleh akal bumi, baik insan maupun malaikat. Kerahiman ilahi, sumber segala kehidupan dan kebahagiaan. Kerahiman ilahi yang lebih baik daripada surga. Kerahiman ilahi, sumber mujizat dan segala keajaiban. Kerahiman ilahi yang di dalamnya kami ditenangkan. Kerahiman ilahi tempat istirahat yang nyaman bagi hati yang sangat menderita. Kerahiman ilahi harapan satu-satunya bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Kerahiman ilahi tempat istirahat bagi hati dan damai di tengah ketakutan. Kerahiman ilahi kesukaan dan kenikmatan jiwa yang kudus. Kerahiman ilahi yang mengilhamkan harapan di luar segala harapan. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang tahu dalam dirimu ada kerahiman tanpa batas dan tanpa belas kasihan yang tak habis. Adalah kami dengan murah hati dan ikatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau lemah hati, tetapi dengan kepercayaan itu menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Pelayanan sendiri. Penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Allah, Bapa yang Maha Rahim, yang dalam diri Putra-Mu, Yesus Kristus, telah menyatakan kasih dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus Sang Penghibur. Hari ini kepadamu kami percayakan nasib dunia dan setiap manusia. Sudilah membuku ke arah kami yang berdosa. Sembuhkanlah kelemahan kami, kalahkanlah segala jenis kejahatan. Izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman, supaya dalam dirimu, ya Allah Tritunggal, mereka selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, demi sengsara dan kebangkitan Putra-Mu, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaannya bersama dalam doa jam kerahiman dan novena harian kedua. Besok novena harian ketiga diadakan di gereja pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi di gereja. Novena yang hari keempat, kelima, keenam, ketujuh diadakan pukul 6:30 malam di gereja. Diawali dengan menyanyikan koronka. Novena ke-8 6:30 malam juga di kapel. Novena ke-9 pukul 4:30 sore di gereja. Dan pestanya sendiri tanggal 12 April dari pagi sampai sore. Khusus untuk pestanya kita merayakan dengan perarakan gambar pukul 10.30. Pukul 10 kita doa koronka bersama. Sebagai pengetahuan saja bahwa di gereja kita ada relikwi Santa Faustina. Relikwi Santa Faustina yang kita dapat adalah dari tulangnya, yaitu grade A. Di sebelah sini ada, di situ ada relikwinya. Di kapel kita lantai 2 itu banyak sekali mujizat terjadi di situ. Jadi pada Bapak Ibu yang mau berdoa, silahkan doa di kapel. Banyak sekali yang datang. Bukan hanya umat kita, umat dari Palembang juga ada yang datang, dari Bali, dari Bandung, dari mana-mana banyak. Bahkan dari Sarawak pun datang untuk berdoa di depan relikwi Santa Faustina. Sebagai informasi bahwa tadi kita berdoa koronkan, Tuhan Yesus mengajarkan 2 doa. Yang pertama adalah doa Bapa Kami,
Dan yang kedua, doa koronta. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Santa Faustina kata demi kata. Dan Tuhan Yesus juga meminta Suster Faustina untuk mencatat. Dan setelah mencatat, Tuhan Yesus melihat. Dan doa koronta yang tadi kita doakan bersama itu doa yang sangat powerful karena bisa untuk doa segala rupa. Orang sebutnya doa mujizat. Dan itu sungguh-sungguh doa mujizat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mendoakan juga di rumah. Perlahan-lahan pasti mujizat itu terjadi. Amin. Terima kasih. Selamat mempersiapkan diri untuk misa Injili pukul 17. Terima kasih. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Bapak Ibu itu tolong lihat yang di sebelah sini, atasnya gambar Yesus kerahiman, di bawahnya adalah relikwi. Itu relikwi Santa Faustina, grade A, tulangnya. Itu dibawa langsung dari Krakau. Jadi Bapak Ibu kalau sempat tolong ke kapel berdoa di depan relikwi itu yang di bawahnya gambar Yesus itu ada gambar di situ, di dalamnya itu di tengah-tengahnya itu ada relikwinya. Silakan berdoa dan pastikan pasti tergabung. Banyak sekali yang tergabung, itu banyak sekali mujizat terjadi di situ. Yang sakit juga disembuhkan banyak, yang ya segala-segala lupa banyak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi.